Puji Tuhan. Selamat petang saudara sekalian. Kalau saja saudara tidak punya mobil, maka saudara tidak perlu garasi. Saudara tidak perlu ke bengkel mobil. Saudara tidak perlu isi bensin mobil. Saudara tidak punya mobil. Kalau saudara tidak punya mobil, saudara tidak perlu memikirkan ban mobil yang sudah harus diganti. Saudara tidak perlu memperpanjang STNK mobil. Saudara tidak ada urusan apa-apa dengan mobil. Karena apa? Tidak punya mobil. Ketika saya ditanya oleh teman saya, gimana nih sudah tambah umur, mungkin rambut rontok dan sebagainya. Oh, saya bilang saya pelihara rambut saya. Kenapa? Supaya sisir yang terlanjur saya punya itu masih berfungsi. Sebab teman saya yang lain itu pelontos total, dia nggak perlu sisir. Dia hanya perlu lap aja, kadang-kadang tisu itu nempel-nempel di kepalanya kalau sudah basah sekali kepalanya. Dia tidak perlu shampoo buat keramas karena dia tidak punya rambut. Yang perlu hanya sabun untuk menyabuni, memandikan kulit kepala. Jadi sama seperti memandikan kulit badan kita. Apa sebabnya? Karena tidak punya rambut. Saudara tidak mau ke dokter gigi, ini saudara Renat ini adalah dokter gigi muda. Saudara tidak mau ke dokter gigi, mudah. Jangan punya gigi. Kalau kita tidak punya gigi, kita tidak perlu dokter gigi. Tidak perlu pasta gigi, tidak perlu sikat gigi, dan tidak perlu semua hal yang berurusan dengan gigi. Karena kita tidak punya. Masalahnya sekarang kita punya gigi yang harus kita urus. Kalau saudara tidak punya, sebutlah paru-paru, jantung, segala organ di dalam, maka tidak perlu lagi dokter di bidang penyakit dalam. Tidak perlu lagi saudara ngurusi akan berapa tekanan darah saudara, kolesterol saudara, dan sebagainya. Kita ini rumit loh di dalam merawat tubuh kita. Apa sebabnya? Karena kita punya tubuh. Tubuh ini menarik perhatian kita untuk kita rawat. Untuk kita perhatikan. Untuk kita buat lebih cantik, lebih pantas, dan lebih baik. Sehingga kalau kita lihat, waktu kita dalam satu hari 24 jam, dalam satu minggu kita punya 7 hari, 1 bulan, 1 tahun, berapa banyak yang kita pakai untuk mengurus tubuh kita? Dan berapa banyak yang kita pakai untuk mengurus roh kita? Seringkali kita tidak seimbang, tidak wajar di dalam mengurus akan bagian roh kita. Terlalu banyak kita memikirkan bagian tubuh kita. Orang yang sakit tubuh, cepat dia mencari obat. Saudara kalau sakit kepala, itu karena punya kepala. Kalau saudara tidak punya kepala, saudara tidak akan pernah sakit kepala. Maka cepat nyari obat. Orang sakit mah, itu karena punya mah. Maka sakit mah itu cepat diobati. Orang yang menggigil, demam dan sebagainya, pucat apa dan sebagainya, semua bagian badannya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter untuk diobati. Apa sebabnya? Karena punya badan. Tapi orang yang sakit jiwa, orang yang sakit roh apalagi, seringkali tidak sadar bahwa dia sakit jiwa. Tidak sadar bahwa dia sakit di dalam rohnya. Itu sebabnya kita tidak seimbang di dalam memperhatikan dan memperdulikan antara roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Tubuh kita, kalau saya katakan, terawat sangat baik, sangat baik. Tapi roh dan jiwa kita belum tentu. Saudara jatuh cinta pada seseorang, pertama yang saudara lihat apa? Wajahnya mungkin cantik atau tampan. Tidak rohnya yang cantik atau tampan. KTP saudara ada foto roh saudara atau foto tubuh saudara. Foto muka saudara, wajah saudara, tubuh saudara. Jadi memang roh jiwa kita ini dinomor duakan. Padahal roh jiwa kita ini yang utama. Urusannya lebih kekal dibandingkan dengan tubuh. Tubuh akan berhenti di kuburan. Tubuh akan berhenti di kuburan. Tapi roh jiwa kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke Firdaus. Sampai ke tempat pangkuan Abraham. Sampai kelak kemudian hari masuk dalam surga. Untuk sesuatu yang kekal, untuk sesuatu yang sangat serius ini, kita kurang serius dalam memperhatikannya. Bahkan kita tidak mengerti apa sih sesungguhnya perannya roh kita. Atau apa sesungguhnya peran dari jiwa kita. Yang sering kali kita pedulikan
adalah tubuh kita. Saudara capek, lelah bekerja seharian di kantor, saudara lelah di dalam pekerjaan saudara sehari-hari di rumah tangga, tubuh saudara lelah olahraga, saudara panggil tukang pijat, saudara tiduran, saudara rileks, segerlah kembali tubuh saudara. Tapi ada banyak orang yang lelah jiwanya, yang lelah rohnya. Dan kelelahan jiwa, kelelahan roh itu tidak diperdulikan sehingga numpuk. Kalau sudah numpuk itu nanti ujungnya putus asa. Kalau sudah putus asa itu setan iblis tinggal niup sedikit satu kata-kata, bunuh diri aja deh lu. Kita dengan mudah bisa bunuh diri. Itu sebabnya tidak heran ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang terkenal, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa sebabnya? Karena rohnya capek, gak ada tukang pijet roh. Gak ada tukang pijet jiwa. Tahukah saudara, sesungguhnya tugas seorang hamba Tuhan itu jauh lebih dibandingkan dengan tugas-tugas profesi yang lain. Karena tugas seorang hamba Tuhan ngurusi soal roh dan jiwa. Ngurusi soal firman Tuhan yang adalah roh dan kuasa. Untuk bisa memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu, PA ini mengajak kita mengenali betul bagaimana kerja roh dan jiwa kita. Agar bisa berada, berposisi lebih dominan dibandingkan dengan tubuh kita. Di 2 Rabu yang lalu, karena Rabu yang lalu kita break sebentar karena liburan lebaran. Maka 2 Rabu yang lalu kita sudah bicara tentang roh itu adalah sesungguhnya pribadi manusia yang sebenarnya. Dan roh ini dapat terbelenggu. Dibelenggu dengan apa? Yang lalu sudah dibahas. Roh dapat dibelenggu oleh tubuh yang dalam kondisi tidak sempurna. Tubuh yang tidak sempurna seringkali membelenggu roh. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara punya tubuh yang sempurna, saudara punya tangan dan kaki yang kuat, tangan kaki semuanya semua sehat, maka apa yang saudara ingin lakukan, saudara bisa lakukan. Saudara ingin lakukan, pergi ke sana, saudara tinggal jalan pergi ke sana, mudah. Tapi bagi orang yang tubuhnya dalam kondisi tidak sempurna, saya ambil contoh orang itu tidak berdaya karena tidak punya kaki, bukan hanya pincang, tapi tidak punya kaki. Ketika dia ingin pergi ke sana, dia tidak bisa pergi ke sana. Dia menunggu orang untuk menggendong dia, mengangkat dia, menaruh dia di sana. Ada orang-orang yang menaruh seseorang yang setiap harinya pekerjaannya mengemis di pintu bait Allah. Petrus, Yohanes lewat di sana. Emas dan perak aku tidak punya, kata Petrus dan Yohanes. Tapi di dalam nama Yesus bangun, berdirilah dan berjalanlah. Itu yang dibutuhkan. Apa sebabnya mujizat itu terjadi pada tubuh? Supaya rohnya bebas. Tubuh dapat membelenggu roh. Tubuh yang tidak sempurna karena sakit, karena cacat, tidak bisa melakukan apapun yang seharusnya bisa dilakukan. Kalau saudara bangun tidur terus migrain, saudara bangun tidur terus saudara mengalami kondisi semuanya berputar, saudara jalan aja bisa jatuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rasa walaupun saudara punya semangat buat kerja, masuk kantor, saudara tidak akan bisa masuk kantor. Karena apa? Tubuh saudara sakit. Jadi hati-hati, roh dapat terbelenggu oleh tubuh. Rawatlah tubuh saudara supaya roh saudara tidak terbelenggu oleh tubuh. Hati-hatilah, jagalah diri saudara, jagalah tubuh saudara. Katakanlah kalau saudara nyebrang, hati-hati jangan sampai ketabrak dan sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya roh saudara tidak terbelenggu oleh keterbatasan tubuh yang cacat atau tubuh yang sakit. Pergilah ke dokter ketika saudara sakit, supaya apa? Supaya segera tubuh saudara sehat dan tidak membelenggu roh saudara. Roh juga dapat dibelenggu oleh apa? Roh juga dapat dibelenggu oleh jiwa yang tidak sempurna. Kalau tadi tubuh yang tidak sempurna, sekarang jiwa yang tidak sempurna. Jiwa yang tidak sempurna ini karena apa? Karena jiwa itu sakit. Jiwa itu sakit ataupun jiwa itu cacat. Orang yang sakit jiwa, dia membiarkan rohnya tidak melakukan hal-hal yang semestinya dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dia lakukan. Sehingga dia tidak melakukan hal itu dengan baik, bukan karena apa-apa, walaupun tubuhnya sehat, karena dia adalah orang gila. Dia adalah orang yang jiwanya sakit. Atau mempunyai jiwa yang cacat. Jiwa yang cacat ini mungkin diawali dari masa kecilnya. Berada dalam hidup yang traumatis.
Hidup yang tidak baik sehingga hidup yang tidak baik ini membuat cacat jiwanya. Kondisi cacat jiwa ini membuat, bisa saja saya ambil contoh, orang itu minder. Orang itu merasa luar biasa. Walaupun dia tidak punya kekurangan apapun, tubuhnya sangat baik. Wajahnya sangat cantik ataupun tampan. Dia bahkan mempunyai kepandaian. Tapi dia minder. Yang cacat apa? Jiwanya cacat. Dia minder, merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga rohnya tertahan oleh jiwa yang cacat ini. Roh ini harus dimerdekakan. Oleh apa? Oleh kuasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membebaskan orang yang sakit jiwa, yang gila. Ataupun orang-orang yang mempunyai kondisi-kondisi cacat jiwa. Seperti perempuan Samaria yang mengambil air di siang hari bolong, tidak jamnya mengambil air. Apa sebabnya? Karena ada satu rasa minder di dalam dirinya. Karena dia bukan perempuan baik-baik. Dia merasa orang yang terhina. Tapi setelah dia disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus, dia lari ke kampung dan dia mengabarkan ada Tuhan Yesus di sana. Ada Mesias di sana. Dia tidak malu lagi. Dia tidak sungkan lagi. Kalau saudara malu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman saudara, kepada keluarga saudara, jangan-jangan saudara cacat jiwanya. Karena saudara merasa takut, merasa minder, merasa tidak yakin apakah benar Yesus ini juru selamatku, apakah benar Yesus ini adalah juru selamat dunia. Hati-hati, saudara perlu kuasa Tuhan Yesus untuk memerdekakan roh saudara. Roh dapat terbelenggu. Oleh apa lagi? Mari kita baca Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Perhatikan di sana. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita semua satu pelajaran yang sangat penting. Ayat ini cuma satu ayat, tapi jelas sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Antara berbuat dan menjadi hamba, itu rasanya terlalu jauh. Kalau suatu ketika saudara membantu saya di dalam katakanlah membawa barang saya ke mobil, itu kan bukan berarti serta-merta saudara menjadi hamba saya kan. Kalau suatu ketika saudara katakanlah melayani seseorang yang saudara tidak kenal, nyebrang jalan karena orang itu ketakutan dan sebagainya, apa saudara terus langsung menjadi hambanya orang itu? Kan tidak. Tapi dikatakan di sini berbeda dengan dosa. Dosa itu kalau kita melakukannya, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang berbuat dosa, melakukan dosa, dia menjadi hamba dosa. Dosa itu mempunyai satu daya yang begitu kuat untuk memberhamba seseorang. Itu yang luar biasa. Nah di sini kita bertanya, apa yang diperhamba oleh dosa itu? Mungkin kadang-kadang kita berpikir, oh kalau saya biasa berbohong, nanti saya punya kebiasaan berbohong. Atau kalau saya berbohong 1 kali, deg-degan, berbohong 2 kali, deg-degannya berkurang, berbohong 100 kali, sudah gak deg-degan sama sekali, udah biasa. Jangan-jangan saya mulai kondisinya sakit di jiwa saya karena saya menjadi tukang bohong. Oh bukan itu. Bukan itu. Tapi yang lebih parah dari itu, hamba di sini yang Tuhan Yesus maksudkan adalah roh. Roh yang terbelenggu karena berbuat dosa sehingga menjadi hamba dosa. Saudara tidak akan pernah bisa diperhamba kalau roh saudara tidak diperhamba. Itu sebabnya ada budak-budak yang berontak. Kenapa? Karena budak-budak yang diperbudak ini rohnya tidak bisa diperbudak. Sehingga dia memikirkan untuk melarikan diri. Memikirkan untuk berontak, memikirkan untuk membunuh tuannya. Supaya dia bebas. Merindukan kebebasan. Karena apa? Rohnya tidak bisa dibelenggu. Tapi sebaliknya orang yang rohnya dibelenggu oleh dosa, walaupun pengen keluar dari dosa itu, dosa apapun juga, dia susah buat keluar. Ada orang yang dibelenggu oleh dosa pornografi dari sejak masa remaja. Umum anak-anak remaja berkenalan dengan pornografi.
Nah, biasanya itu dianggap masa di mana anak ini adalah masuk kepada masa dewasa atau berjalan ke masa dewasa. Tapi tidak. Di dalam hal ini karena pornografi ini adalah sebuah dosa, maka dia dibelenggu oleh dosa. Sehingga sampai dewasa pun dia sulit untuk melepaskan diri dari belenggu dosa itu. Mungkin dia sudah tidak lagi melakukan. Nah, ini kalau hamba di sini, mungkin dia sudah tidak lagi melakukan dosa. Tapi pikirannya, hatinya, keinginannya, semuanya dikuasai oleh dosa itu. Dosa pornografi, dosa seksual. Dan itu hanya bisa dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kita dari saat kita diperhamba oleh apapun juga. Saya mengenal seorang hamba Tuhan di waktu yang lalu. Hamba Tuhan ini adalah seorang laki-laki yang pecinta sesama jenis. Itu adalah dosa. Dia sudah hamba Tuhan. Dia sudah mengenal firman Tuhan. Dia sudah mengalami suatu kondisi yang katakanlah enggak usahlah saudara injili dia lagi. Dia percaya Tuhan Yesus, tentu saja dia hamba Tuhan. Dia berkhotbah dengan luar biasa. Tapi dia seorang homoseksual. Apa yang terjadi pada orang ini? Orang ini dibelenggu oleh homoseksual ini sehingga kehidupannya tidak seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dan berkali-kali Tuhan berbicara kepadanya, menawarkan kepadanya untuk apa? Untuk dia dilepaskan, dibebaskan dari perhambaan dosa ini. Tapi berat, sulit. Apakah Tuhan tidak berkuasa atau kurang berkuasa? Oh, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan tidak mau merusakkan wewenang yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Untuk setiap manusia memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang akan dilakukan. Apakah dia mau bertobat atau tidak. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memaksa seorang untuk bertobat. Tidak. Tapi Tuhan mengajak orang untuk bertobat. Itu sebabnya Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak langsung membuat orang tadi datang kepada Tuhan Yesus, tidak. Sungguh luar biasa. Hal ini yang membuat seringkali kita tidak sadar bahwa roh yang terbelenggu ini sulit untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Sebuah belenggu yaitu dosa. Dan untuk berbuat dosa sekarang, untuk berbuat dosa dibutuhkan apa? Untuk berbuat dosa dibutuhkan tubuh. Orang yang mencuri itu perlu tubuh. Kalau saudara sebelahan dengan seseorang di angkot dan orang itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tak usah khawatir, dia tidak bisa mencopet saudara. Pakai apa dia mencopetnya? Tapi hati-hati dengan orang yang sebelah saudara itu punya tangan dan punya kaki, dia bisa mencopet saudara kalau saudara tidak waspada. Untuk berbuat dosa dibutuhkan tubuh. Dan untuk berbuat dosa dibutuhkan jiwa. Ingat ya, jiwa itu adalah pikiran dan perasaan kita. Bagaimana seseorang memikirkan teknik untuk menyelundupkan narkotika. Yang akhir-akhir ini viral luar biasa adalah narkotika diselundupkan di dalam sebuah bawang. Sebuah lombok itu ya, cabai itu. Cabai yang besar, di dalamnya ternyata ada narkotika. Hebat sekali sih menyelundupkannya itu. Luar biasa. Dulu ada kisah zamannya ayah saya masih muda. Ayah saya itu kagum-kagum dengan seorang, ya tidak usah disebutkan namanya, di Semarang. Seorang konglomerat luar biasa kayanya. Dia cerita pada saya, Dri, konglomerat itu pintar sekali. Nah ini pada waktu kejadian itu saya belum lahir. Cuma setelahnya saya diajari oleh bapak saya. Zaman itu tuh bukan zaman menyelundupkan ekstasi gitu, bukan. Tapi menyelundupkan candu. Candu dari negeri Tiongkok. Nah konglomerat Semarang ini, cara menyelundupkan candu ke Indonesia adalah dengan kematian ayahnya. Kematian ayahnya di Tiongkok itu, peti matinya, di bawahnya peti mati, di antara mayat dan peti mati, diisi candu luar biasa banyaknya.
Peti mati itu dikirim ke Indonesia, sudah disembayangi dengan upacara, cereng, upacara, sedih semua nangis. Belanda waktu itu zaman penjajahan Belanda nggak percaya. Buka ini pasti selundupan ini. Wah ini muka bajingan katanya gitu kan, ngomong ke si orang Semarang ini. Dibuka memang mayat bapaknya. Si orang ini bilang, terlalu ya kamu ya, ini mayat ayah saya. Masa kamu tidak menghormati mayat ayah saya? Belandanya dengan ketakutan nutup lagi dan minta maaf. Dikubur juga. Belandanya ngawasi terus, kira-kira gimana? Dikubur. Sebulan kemudian kuburnya sama orang ini dibongkar. Mayat bapaknya itu dipindahin sebentar, bongkar, candunya dikeluarkan dan dia jual. Loh, orang kok bisa mikir sampai sejauh itu sih? Kok bisa lihai, pandai begitu tuh gimana? Karena bisa berpikir. Karena dia punya jiwa yang bisa berpikir, punya rencana, punya perasaan yang bisa dia mainkan dengan menangis dan sebagainya. Jadi untuk berbuat dosa butuh apa? Butuh tubuh, butuh jiwa. Tapi juga bukan hanya butuh tubuh dan jiwa. Tetapi yang sangat dibutuhkan adalah roh. Nanti kita belajar nih, kenapa kok roh yang utama sekali dibutuhkan. Kalau roh itu tidak berbuat dosa, maka jiwanya dan tubuhnya tidak akan berbuat dosa. Makanya ada orang yang melihat handphone seseorang ataupun dompet seseorang tertinggal di toilet, di tempat cuci tangan, di suatu mall, dia ambil itu dan dia laporkan. Enggak dia ambil dicuri, dimasukkan sama dia di kantong. Enggak, dia ambil laporkan. Kenapa? Karena rohnya bukan roh pendosa. Jadi yang utama sekali ini adalah dibutuhkan roh yang berbuat dosa. Mari kita bandingkan coba dengan 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita bandingkan dengan 1 Yohanes 3 ini, ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi ini adalah bagian dari perbuatan iblis ataupun pengaruh iblis. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika seseorang mencuri, itu ada iblis yang megangi tangannya orang ini untuk ngambil barangnya orang lain? Apa ketika orang ini mau menyelundupkan narkotika, orang ini dibisi oleh iblis, gini loh. Iblis ngadain rapat, ayo sini semua kumpul ya. Caranya gini, caranya memasukkan narkotika gini, menyelundupkan apa gitu. Di sini kita lihat bahwa sesungguhnya untuk berbuat dosa dibutuhkan roh yang berbuat dosa. Saya ingin bandingkan satu lagi. Mayat seorang penjahat, pembunuh. Dia kemarinnya itu waktu masih hidup membunuh pakai apa? Pakai tangannya dia. Dia merampok pakai apa? Pakai tangannya dia, pakai pikirannya dia, pakai emosinya dia, bentak korbannya dan sebagainya. Ayo serahkan hartamu. Itu ketika dia masih hidup. Sekarang ketika dia sudah mati. Pertanyaan saya, apa tangannya masih ada? Masih. Apa otaknya masih ada? Masih. Jantungnya masih ada? Masih, semua komplit. Aksesorisnya lengkap. Tapi dia bisa berbuat dosa lagi enggak sekarang? Apa dia bisa nambahin dosa lagi enggak? Apa polisi ketika mendengar ada perampokan di jalan oh pasti si itunya sudah terbujur kaku jadi mayat. Apa bisa dia dituduh? Jangan-jangan kamu ya yang ngerampok kemarin. Enggak bisa. Karena apa? Karena mayat tidak mungkin berbuat dosa. Lalu siapa yang berbuat dosa kalau gitu selama dia hidup? Roh yang menghidupkan orang itu yang berbuat dosa. Jadi dosa itu terjadi dan melekat pada roh manusia. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Dosa tidak melekat pada diri manusia. Saudara pernah dengar mungkin.
Ada aturan agama, kalau seseorang mencuri maka jarinya dipotong atau tangannya dipotong. Karena tangannya itu dipakai untuk mencuri. Itu menurut pengertian firman Tuhan jelas keliru. Apa sebabnya? Sebab yang pencuri itu adalah sesungguhnya rohnya orang itu, bukan jarinya, bukan tangannya. Sesungguhnya yang melakukan dosa itu adalah rohnya. Melekat dan terjadi pada roh manusia. Sehingga roh manusia itu yang dibelenggu menjadi hamba dosa. Orang yang berbuat dosa atau kita katakan kriminal, dia ditangkap di pengadilan, dijatuhi hukuman, masuk penjara sekian tahun. Setelah keluar, kenapa kok dia jadi lebih jahat lagi? Kok dia lebih pandai lagi? Tadinya cuma nyopet, sekarang nyuri. Tadinya nyuri, sekarang ngerampok. Kenapa kok bisa lebih meningkat kualitas ininya, kriminalitasnya dia? Karena rohnya tidak bertobat. Karena tidak ada yang menjamah rohnya. Yang dibikin kapok hanya tubuhnya untuk sekian lama di penjara. Kenapa kok sampai pada hari ini di penjara orang masih bisa mengendalikan penjualan narkotika? Karena rohnya tetap berdosa. Jadi roh inilah yang melekat pada dosa. Mari kita coba bandingkan dengan apa yang ditunjukkan Daud di sini. Mazmur 51, ini adalah kisah tentang ketika Daud sudah berbuat dosa, berzina dengan Batsheba. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur 51 ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara mungkin masih ingat akan kisah ini, di mana Daud berbuat zina dengan Batsheba yang adalah istri Uria, prajuritnya sendiri. Saudara beri tanda terlebih dahulu Mazmur 51, mari saya ajak saudara melihat apa yang terjadi dan sambil kita kupas. Daud berdosa karena berzina dengan Batsheba dan mengupayakan kematian Uria, suami Batsheba, untuk menutupi dosanya. Mari kita lihat dulu 2 Samuel 11. Saya akan bacakan ayat-ayat ini sambil saya jelaskan. 2 Samuel 11, ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 27 ya. Tapi kita akan baca sambil diuraikan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab, jenderalnya, maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Dengan orang-orangnya, perhatikan, dan seluruh orang Israel. Jadi semua maju berperang. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Perhatikan di sana, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Memang tidak harus Daud ikut berperang. Meskipun kebiasaannya raja itu ikut berperang bersama tentaranya pada zaman itu. Tapi tidak harus, Daud tinggal di Yerusalem. Kondisi ini adalah kondisi yang gak ada salahnya. Tapi saya ingin jelaskan kepada saudara, ingat apa yang saya katakan tentang kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan selalu menggunakan kondisi-kondisi yang kelihatannya biasa saja dan tidak bersalah untuk menjatuhkan kita. Ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi kuasa kegelapan mengatur semua ini. Ingat, Daud ini bukan tukang ngintip, bukan. Daud ini tidak berencana untuk melihat perempuan mandi pada petang hari itu.
Tapi kalau sudah baca dengan baik di sana, Daud bangun dan berjalan-jalan di atas soto istana, tidak sengaja dia melihat perempuan sedang mandi. Dan tidak sengaja perempuan yang sedang mandi itu sangat elok rupanya, bukan cuma sekedar elok. Sangat elok rupanya. Ini saudara lihat bagaimana kuasa kegelapan men-setting situasi yang ada. Kalau ini bisa terjadi pada Daud dalam bentuk seperti ini, bisa terjadi pada kita dalam bentuk apapun juga. Settingan kuasa kegelapan untuk menjebak rohnya Daud. Ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sampai di sana tidak ada satupun kesalahannya Daud. Tapi sudah lihat di sana, mulai ada ketertarikan, mulai ada hasrat, mulai ada minat. Nanti kita belajar di mana sesungguhnya kemauan berada. Saudara renungkan dulu, kemauan itu ada di mana sih? Jelas tidak ada di tubuh kita kemauan. Tubuh kita digerakkan oleh kemauan. Saya mau ke sini mengambil kertas ini, nah maka tubuh saya bergerak ke sini dan mengambil kertas ini. Tapi kemauan itu terletak di mana? Kemauan tidak terletak pada jiwa kita. Karena walaupun saya memikirkan kertas itu, saya tidak ingin ngambil. Tidak ada keinginan apapun. Kemauan itu berada, nanti kita sampai di sana, kemauan itu berada di dalam roh kita. Diawali dengan keinginan yang ada pada roh. Maka pikiran saya, jiwa saya atau perasaan saya mulai merencanakan sesuatu. Saya ingin mengambil kertas itu kemauan. Mulai saya memikirkan gimana caranya. Caranya saya harus melangkah dan mengulurkan tangan saya untuk mengambil kertas itu. Begitu juga pada saat ini, Daud tidak bersalah apa-apa. Yang ada adalah keinginan. Ada keingintahuan. Ketertarikan. Sesudah itu ayat 4, Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah, ini adalah ide dalam otaknya Daud. Oh, dia Batseba, istri Uria. Kalau begitu saya suruh saja pegawai saya untuk mengambil wanita itu. Bukankah saya raja? Saya pasti akan boleh menyuruh orang itu untuk mengambil. Itu di dalam hasil dari strategi pikirannya dia. Kalau pikirannya dia berbeda, oh dia itu istri Uria, rumahnya di mana sih? Oh rumahnya di Jalan Anu, alamatnya di situ. Nanti saya datanglah ke sana. Saya datang ke sana. Daudnya datang ke rumahnya Batseba. Ini kan enggak. Batsebanya suruh dipanggil. Ini strateginya, pikirannya Daud. Nah, dikatakan di sana, perempuan itu datang kepadanya. Sampai di sini pun belum dosa nih. Lalu Daud tidur dengan dia. Istilah tidur ini menghaluskan untuk kata-kata bersetubuh. Daud bersetubuh dengan perempuan itu. Dikatakan perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Ini kata-kata halus. Arti dari kata-kata ini adalah perempuan itu baru selesai haid. Baru selesai menstruasi. Perempuan Yahudi yang baru selesai menstruasi, dia itu harus membersihkan diri dan istilahnya menstruasi itu adalah kenajisan. Kain yang dipakai untuk menstruasi disebutkan sebagai kain yang najis. Jadi ini itu baru selesai menstruasi. Saudara bisa bayangkan kita sama-sama dewasa, kita mengerti. Kalau seandainya Daud memanggil perempuan ini, Batseba, dan tidur bersama dia atau bersetubuh dengan dia, dan ternyata dia sedang menstruasi, mungkin Daud tidak jadi. Perhatikan di sana bagaimana triknya kuasa kegelapan, men-setting semua itu, supaya semua itu lancar kerjanya. Jadi kalau kita bicara bahwa kalau semuanya berjalan lancar, berarti itu kehendak Tuhan. Oh itu jangan sampai kita tertipu loh. Dosa pun seringkali bisa berjalan dengan lancar. Dan itu jelas bukan kehendak Tuhan. Sudah sampai di sana. Lalu dikatakan kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Ini yang aneh. Perempuan ini baru selesai menstruasi. Biasanya perempuan yang baru selesai menstruasi bukan masa subur. Kenapa kok bisa mengandung? Nah ini sekali lagi saya katakan kuasa kegelapan men-setting demikian rupa jebakan, situasi demikian rupa,
untuk menjebak Daud. Ingat loh, Daud ini bukan orang sembarangan. Daud ini hamba Tuhan yang luar biasa, yang istimewa di mata Tuhan. Imannya luar biasa. Kasihnya kepada Allah luar biasa. Daud ini luar biasa, sehingga Allah memilih dia menjadi raja. Luar biasa. Bukan orang biasa dia ini. Tapi setan iblis memakai jaring-jaring kuasa kegelapan untuk menjebak Daud. Itu sebabnya kita mesti waspada. Segala sesuatu yang berjalan lancar di dalam bisnis misalnya, di dalam kehidupan rumah tangga ataupun apapun juga kehidupan sehari-hari, lancar, jangan cepat-cepat senang. Kita doa, Tuhan inikah kehendak-Mu Tuhan? Kelancaran bisnis ini kehendak-Mu bukan Tuhan. Jangan sampai nanti di ujungnya saya celaka Tuhan. Kalau bukan kehendak-Mu Tuhan, batalkan sekarang, hancurkan Tuhan sekarang. Halangi sekarang, gagalkan Tuhan. Gagalkan. Meskipun sekarang lancar. Kadang-kadang kita kalau soal bisnis, waduh sayang ini kita sudah jalan, udah usaha, sudah coba koneksi sana sini kok lancar, sudah hampir dapat nih. Sudah hampir makan hasilnya, masa dibatalkan? Janganlah. Tapi kita jangan-jangan sedang kena jebak kuasa kegelapan. Seperti Daud. Dan saat itu tidak ada laki-laki lain yang berhubungan seks dengan Batseba kecuali Daud. Uria pun tidak, karena Uria sedang ada di medan perang. Aku mengandung. Ini suatu berita yang seolah-olah petir di siang hari bolong bagi Daud. Celaka ini. Daud juga tidak bisa mengatakan, oh bukan saya, itu pasti orang lain. Tidak bisa, sudah jelas-jelas dia. Karena Uria berada di medan perang. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab, jenderalnya yang memimpin peperangan itu, mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Loh. Apa sebabnya? Karena Daud mulai mempunyai strategi untuk mengatasi dosanya ini. Untuk mengatasi masalah Batseba mengandung. Daud punya strategi, punya pikiran, punya ide. Nih, saya tunjukkan kepada saudara, pertama Daud bersetubuh dengan Batseba. Pakai apa itu? Bukan pakai jiwa, bukan pakai roh. Pakai tubuhnya Daud. Kalau Daud tidak punya tubuh, nggak mungkin dia bisa bersetubuh. Nggak bisa, namanya juga bersetubuh, pasti punya tubuh. Setelah itu untuk mengatasi kesalahan ini, dia mulai pakai jiwanya dia, pakai idenya dia, akal budinya dia, untuk memikirkan jalan keluar, panggil Uria. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayat 7, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Basa-basi. Basa-basi jelas. Gimana kabarnya? Gimana Yoab? Baik ya? Oh ya tahulah baik. Gimana perang itu? Bukan itu tujuannya. Kemudian, ini Daud mungkin juga tidak kenal Uria loh. Uria itu adalah salah satu panglimanya, tentaranya Daud. Tapi ya Daud mungkin tidak terlalu kenal. Ya belajar kenal sedikit pada ayat 7. Ayat 8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria. Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Daud tidak nyuruh apa-apa. Cuma nyuruh Uria ini istirahat di rumah. Nanti Uria yang sudah lama berperang ini pasti akan ingin bersetubuh dengan istrinya. Jadi nanti kalau istrinya ternyata hamil dan memang sudah hamil, Uria bisa berpikir bahwa itu adalah anaknya Uria. Itu maksudnya Daud. Dipikirkan oleh Daud sebuah planning, sebuah rencana yang luar biasa. Sehingga dikatakan pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Saudara lihat di sini, bagaimana Daud ini berusaha untuk mendorong Uria menikmati liburan di tengah perang, ditambah dengan hadiah yang tiba-tiba datang. Orang biasanya senang kalau dikasih hadiah. Orang kurang senang kalau suruh ngasih hadiah. Itu sebabnya orang senang ulang tahun. Kalau ulang tahun, mana hadiah buat saya? Kalau orang lain ulang tahun, aduh jangan kasih tahu saya kalau kamu ulang tahun. Ini adalah hal yang terjadi di sini. Ayat 9. Tetapi saya perhatikan, Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Lihat saudara di sini, kuasa kegelapan juga berusaha menjebak Uria,
Tapi kuasa kegelapan gagal menjebak Uria. Karena apa? Karena Uria tidak mau keluar dari jalur perintah firman Tuhan. Jalur perintah firman Tuhan adalah Uria harus berperang. Sekarang semua orang berperang, teman-temannya berperang semua. Saya kok di sini suruh enak-enakan tidur di rumah saya bersama istri saya dan dikasih hadiah pula. Dia dikasih hadiah enggak bisa nolak, dikasih hadiah. Kalau dia nolak, rasanya kurang ajar kepada Raja Daud. Jadi dia, ya sudahlah, dia tidur-tiduran saja bersama dengan hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ayat 10. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Coba, maksa banget sih. So, kamu kan baru perang, kamu kan baru lama meninggalkan istrimu, kenapa kamu gak mau istirahat? Sungguh-sungguh ini Daud mulai berpikir Uria ini keluar nih dari rencananya dia. Tetapi ayat 11, Uria berkata kepada Daud, tabut perjanjian, serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Jadi Uria ini sadar apa yang harus dilakukan dan apa yang sebetulnya tidak pantas dia lakukan. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Ayat 12. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Dan keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Jadi Uria disuruh tinggal, besok aja deh, nanti kamu bisa kembali ke medan perang. Tapi ternyata tidak, diajak makan sama Daud. Dibikin mabuk, maksudnya supaya mabuk-mabuk, gentayang-gentayang gitu, masuk ke rumahnya dia. Tidur sama istrinya dia. Enggak, tetap saja dalam kondisi mabuk. Ini saudara lihat, bagaimana roh yang tidak berdosa, tidak bisa dipaksa tubuhnya untuk berdosa. Tidak bisa dipaksa tubuhnya untuk melakukan kesalahan, karena rohnya memang roh tidak berdosa. Bandingkan dengan Daud. Jelimet, dia cari akal. Bagaimana jalan keluarnya? Lalu dikatakan di sana ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Jadi Uria suruh bawa surat itu. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Daud memakai plan B istilah kita. Rencana semula tidak berhasil, apa yang dia lakukan? Sudah deh, Uria harus dibunuh, dimatikan. Caranya enggak pakai tangannya Daud sendiri, tapi nyuruh kepada jenderalnya ini Yoab untuk memasang Uria di depan, mengantar Uria di depan dalam perang yang hebat, lalu semua tentara mengundurkan diri. Jadi Uria dikeroyok sendirian sama musuh. Supaya ia terbunuh mati. Yoab tidak mengerti apa alasannya, tapi Yoab percaya kepada keputusannya Daud. Daud ini raja, jadi keputusannya Daud ini pasti benar bahwa Uria ini harus mati. Tapi alasannya kenapa tidak dipersoalkan oleh Yoab. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Ayat 17. Disitulah berhenti kehidupannya Uria. Tapi dia berhasil lolos dari jebakan kuasa kegelapan. Kemudian Yoab ayat 18 menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian.
Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Karena pada waktu itu menyerang sebuah kota, itu adalah menyerang sebuah benteng. Kota itu dikelilingi oleh benteng yang dindingnya tebal dan dindingnya tinggi. Sehingga orang memanah dari atas. Orang yang menyerang benteng itu dipanahi dari atas. Biasanya dihujani panah itu pasti gagal. Banyak yang mati dari lawan yang menyerang. Ada kisah tadi dijatuhi batu dari atas sehingga orang itu yang menyerang ke benteng itu mati. Kok pakai strategi itu sih kamu, Yoab? Seolah-olah Daud nanti akan bertanya dan marah soal itu. Kok pakai strategi yang bodoh itu? Kalau kata Yoab, Daud sampai bertanya begitu, beritahukan Uria ikut mati. Pasti akan membuat senang hatinya Daud. Ayat 22. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok. Sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Sukses sudah apa yang direncanakan oleh Daud. Kemudian berkatalah Daud ayat 25 kepada suruhan itu. Beginilah kau katakan kepada Yoab. Janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sudah biasa dalam perang ada yang mati, itu biasa. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya Yoab itu. Jadi luar biasa. Daud ini menjalankan rencana busuknya dia sambil dia membuat strategi perang yang baik untuk dijalankan oleh Yoab. Ayat 26. Ketika didengar istri Uria, yaitu Batseba, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Jadi Batseba juga tidak berniat untuk berselingkuh dengan Daud loh. Daud juga awalnya tidak berniat berselingkuh dengan Batseba. Terjadi begitu saja. Menjadi masalah ketika Batseba hamil. Dikatakan di sana, setelah lewat waktu perkabungan ayat 27, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Daud sukses di hadapan manusia. Bahkan Batseba tidak tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Daud mungkin awalnya tidak terlalu cinta pada Batseba. Dia hanya ketertarikan seksual. Tapi setelah kejadian ini, mau gimana lagi? Sehingga Daud seolah-olah menyelamatkan Batseba. Menolong janda dari prajuritnya ini. Bukankah Daud seorang raja yang baik? Mungkin di mata manusia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang raja yang baik. Tapi jahat di mata Tuhan. Apa yang berdosa di sini? Apa yang melakukan dosa di sini? Kalau kita kembali kepada Mazmur 51. Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk berbicara kepada Daud. Dan membuat Daud tersadar akan kesalahannya ini. Daud katakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud melakukan dosa ini bukan saja dosa perzinahan tetapi juga dosa pembunuhan untuk menutupi zinahnya. Satu kekejian di mata Allah. Dan Daud disadarkan
oleh Allah melalui Nabi Nathan. Sehingga dia memohonkan belas kasihan Allah. Dan perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Pada ayat 3 dan 4. Bersihkanlah ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi Daud mengetahui bahwa kesalahan itu, dosa itu membuat kotor dirinya secara keseluruhan. Dan seperti penyakit kusta pada zaman itu, yang seolah-olah menguasai dirinya, seolah-olah menguasai tubuhnya. Padahal ini bukan di tubuhnya, tapi ada di dalam rohnya. Daud memohonkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu bukan menganggap bahwa dosa itu tidak pernah terjadi. Kalau saya perhatikan di sana, apa yang dijelaskan oleh Daud di sini, dia minta untuk hapuskanlah pelanggaranku, ayat 3. Jadi minta dihapuskan. Saya bayangkan begini, sebuah papan tulis yang ditulisi tulisan oleh guru, setelah itu dihapus. Pertanyaannya, apakah tulisan tadi tidak pernah ada? Oh ada, sudah terbaca oleh murid-murid. Misalnya dia salah nulis, dia mau nulis tanggal nih ya. Misalnya dia nulis Selasa tanggal 5 Juli 2017. Salah. Selasa dihapus. Dia tulis Rabu. Apa murid-murid belum membaca itu tadi Selasa? Sudah terbaca. Cuma sekarang dihapus. Jadi pengampunan dosa itu tidak menganggap bahwa dosa itu tidak pernah ada. Tapi menghapuskan dosa. Yang kedua adalah dengan membersihkan, mentahirkan. Apa yang dibersihkan, yang ditahirkan. Bukan badannya Daud. Tadi yang melakukan perzinahan apa? Badannya Daud yang melakukan perzinahan. Biar dia mandi 1000 kali juga dia tetap sudah melakukan dosa. Lalu yang melakukan dosa membuat program, ide, taktik, cara untuk membunuh Uria suami Batseba adalah otaknya Daud. Biarpun otaknya Daud dikeluarkan, disetrum-setrum dan dikembalikan lagi, tetap saja dia sudah melakukan dosa. Jadi sesungguhnya yang ditahirkan, yang dibersihkan ini adalah rohnya Daud. Kalau saudara membaca di sana pada ayat 11, sembunyikan wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Dihapus. 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Kita kadang-kadang kalau nyanyi, baca Alkitab, seringkali kita bicara soal hati. Hatiku tahir. Hati di sini jelas bukan lever kan? Hati di sini apa? Hati di sini adalah, kalau nanti kita akan sampai di sana. Sementara saya cepat saja dulu memberitahu pada saudara sekalian, hati ini adalah roh. Hatiku tahir, rohku tahir, bukan leverku yang tahir dari penyakit lever, bukan. Hati ini adalah hati nurani, hati yang diterangi oleh cahaya Allah. Nur itu cahaya, hati yang diterangi oleh hati nurani, hati yang diterangi oleh cahaya Allah. Yang diterangi itu bukan lever kita disorot sama lampu, bukan. Tapi adalah roh kita. Jadi Daud meminta di sini supaya menghapuskan dosanya ayat 11 dan membersihkan, mentahirkan rohnya. Sekarang kita baca juga ayat 5 dari Mazmur 51. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Perhatikan di sana. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saya beritahukan pada saudara. Kalau saudara ngangkat-ngangkat kursi ini, saudara ngangkat-ngangkat beres-beres ini, bantu saya beres-beres, saudara pasti lelah tubuh saudara. Tapi ternyata dosa itu juga memakan energi. Di sini dikatakan pada ayat 5, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dosa itu mengajak kita untuk bergumul. Dosa itu memakan energi dalam kehidupan kita sehingga melelahkan kita. Saudara kalau bergumul itu lelah enggak? Lelah. Orang bergumul itu enggak ada yang enggak lelah. Wrestling itu. Apa namanya? Gulat tuh. Piting-pitingan. Memang orangnya enggak terus biru-biru, keluar darah, enggak, tapi capek, seluruh badannya capek bergumul itu, melelahkan. Dosa itu melelahkan karena apa? Seringkali kita capek untuk menutupi keberadaan dosa. Kita tidak ingin diketahui oleh orang lain dosanya, sehingga kita tutupi keberadaan dosa, itu melelahkan. Kedua adalah
seringkali harus menanggung dosa seperti Daud, menutupi dosanya dan menanggung akibat dari dosanya. Itu melelahkan. Dan menolak tawaran untuk melakukannya lagi. Seringkali dosa itu, makanya dikatakan menjadi hamba dosa, karena akan ada tawaran dosa berikutnya. Dan kita tolak, gak mau, gue gak mau. Itu capek loh, nolak itu capek. Saudara kalau tiap hari harus nolak sesuatu, pasti saudara capek. Tiap hari saudara nolak sesuatu, pasti akan capek hal itu. Seperti juga menolak tawaran untuk melakukan dosa. Jadi dosa itu memakan energi, ayat 5. Ayat 6. Terhadap engkau Allah maksudnya. Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kalau saudara berdosa, katakanlah ini ya sekarang, Daud sudah berdosa kepada Batseba. Batseba yang tadinya seorang istri yang tidak punya masalah, sekarang jadi punya masalah karena hamil dari Daud. Sudah seperti itu, diupayakan suaminya Batseba ini dibunuh mati di medan perang. Daud sadar, iya ya gua jahat banget sih, gua salah ini. Terus apa yang dia lakukan? Dia datang ke Batseba, misalnya, Batseba maaf ya, saya sudah menghamili kamu. Maaf ya, suamimu sudah saya pakai cara trik-trik sehingga suamimu mati, maafkan saya ya. Batseba bilang, iya saya maafkan. Maaf lahir batin ya Batseba, ya saya maafkan lahir batin. Selesai dosanya? Tidak selesai. Apa sebabnya? Ayat 6 ini jelas nih. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Perhatikan pelajaran dari Daud. Padahal Daud tidak berbuat zina kepada Allah. Daud tidak membunuh Allah. Tapi kepada Allah berbuat dosanya. Jadi kalau saudara dan saya berbuat dosa kepada siapapun, kita berbuat dosa kepada manusia, siapapun. Kita berbuat dosa terhadap apapun. Dosa yang kita lakukan ini terhadap Allah. Itu sebabnya masalahnya di sini loh. Kenapa kok dosa ini serius? Karena ini terhadap Allah. Kita tidak bisa, maaf ya tadi saya gak sengaja nyopet dompet kamu nih saya kembaliin. Selesai, oh ya gak apa-apa. Masih di bulan maaf-maafan. Oke saya maafkan. Selesai? Enggak selesai. Dosa kita mencopet tadi itu ada pada Allah. Hati-hati. Dosa itu selalu terhadap Allah, meskipun kita lakukan dosa itu atas diri kita sendiri. Ada orang-orang yang melakukan dosa bagi dirinya sendiri, mencelakai dirinya sendiri. Dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Atau terhadap orang lain, atau dosa bersama orang lain, pihak lain. Bandingkan Daud ini. Daud itu berdosa kepada siapa sih? Dia berdosa kepada Allah. Ayat 7. Dikatakan di sana, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak roh manusia, Tuhan ciptakan dalam kandungan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dalam kandungan ibunya, roh manusia itu diciptakan oleh Tuhan dalam kandungan ibu kita masing-masing. Roh itu sudah berada dalam dosa. Karena apa? Karena kondisi dosa yang hadir dalam kehidupan manusia sejak Adam dan Hawa membawa diri Adam dan Hawa ke dalam kondisi dosa. Sekali lagi, sejak roh manusia Tuhan ciptakan dalam kandungan, roh itu sudah berada dalam dosa. Karena kondisi dosa yang hadir dalam kehidupan manusia sejak Adam dan Hawa membawa diri mereka, Adam dan Hawa, ke dalam kondisi dosa itu. Sehingga Daud katakan, sesungguhnya dalam kesalahan, dalam dosa aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apakah ini artinya ibunya Daud mengandung Daud karena dosa? Kalau anaknya Daud dengan Batseba, jelas itu karena dosa, karena Daud berzina dengan Batseba hamil, oke lah. Tapi kalau ibunya Daud, ini kan soal ibunya Daud jadinya nih. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Apakah ibunya Daud juga berbuat dosa dan Daud ini adalah anak dosa? Ibunya Daud berhubungan seks dengan bapaknya Daud. Tidak dosa di hadapan Allah, tapi mereka atau anak bayi ini lahir di dalam kondisi dosa. Dosa, asal dosa dan dosa yang dilakukan kemudian, ini saya gambarkan seperti ini. Ada ya saudara mungkin
membayangkan antara dosa asal dan dosa yang kemudian. Nah, sekarang saya bandingkan begini. Saudara membuat puding. Puding ini sudah dilumuri, Saudara membuat puding. Cetakan puding ini sudah dilumuri pakai racun. Masukkan puding di situ, dicor pudingnya di situ, ditaruh di situ dan jadi puding yang keras. Apakah puding tadi beracun? Pasti beracun. Karena apa? Cetakan pudingnya sudah dilumuri pakai racun. Bandingannya lain. Sekarang cetakan pudingnya bersih. Saudara tuang cairan puding ke dalam cetakan puding itu. Lalu teteskan beberapa tetes racun ke dalam cetakan puding itu, diaduk. Apakah pudingnya juga menghasilkan puding yang beracun? Tentu saja. Apakah cetakannya sudah mengandung racun baru dimasuki cairan puding? Atau puding yang ditetesi racun, itu dua-duanya sama-sama puding beracun. Nah, hidup kita tuh seperti ini. Cetakan puding ini sudah diberi racun. Masukkan cairan puding ke dalamnya dan ditetesi puding, yaitu racun-racun yang merupakan dosa yang kita lakukan. Jadi kita diperanakkan dalam dosa, kita berada dalam kondisi dosa, dikandung dalam kondisi dosa, dan kita sendiri berbuat dosa. Jadi racun dari cetakan puding dan racun yang dimasukkan ke dalamnya atau yang ada di dalamnya. Sama seperti itu. Dosa yang dilakukan kemudian hari oleh kita sendiri. Kita melakukan dosa, padahal kita ini diperanakkan di dalam dosa. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana dengan ketika Tuhan Yesus berada dalam kandungan Maria? Tuhan Yesus kan ada dalam kandungan Maria. Kalau sekarang Daud mengatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bagaimana Yesus di dalam kandungan ibunya? Apakah juga dia dalam dosa dikandung ibunya? Rabu depan kita jawab. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Bapa. Firman-Mu menjelaskan kepada kami tentang bagaimana pentingnya kami memahami betul akan roh kami. Dan apa yang terjadi di dalam roh kami. Sehingga kami menyadari ketika setan iblis dan kuasa kegelapan ingin menguasai kehidupan kami melalui roh kami. Tuhan Bapa dalam surga, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa memahami rahasia-rahasia firman-Mu ini. Yang tadi sudah kami terima maupun yang akan datang, yang akan kami terima selanjutnya. Berikan kepada kami roh yang benar-benar punya hasrat yang besar untuk memahami firman Tuhan. Untuk bisa mengerti Tuhan, apa sebabnya Engkau menciptakan kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan yang indah dan luar biasa. Tidak kepada semua orang Engkau berikan kesempatan ini Tuhan. Tidak kepada semua orang Kau panggil untuk bisa memahami semua ini. Dan jika kami boleh mengerti semua ini semata-mata kasih karunia Allah yang mengistimewakan kami dengan luar biasa. Sehingga kami boleh memahami rahasia firman Tuhan. Mengerti tentang apa yang ada dan terjadi dengan roh kami. Dan bagaimana seharusnya roh kami berada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih. Karena petang malam hari ini kami akan menerima perjamuan kudus tubuh Yesus dan darah Yesus. Tubuh Yesus dan darah Yesus yang kami terima secara materi ini sesungguhnya kami terima di dalam roh kami sebagai darah Yesus yang penuh kuasa. Tubuh Yesus yang dahsyat yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Tuhan, kami tidak terpaku dengan roti dan anggur. Tapi kami benar-benar memahami dan menerima dengan iman bahwa yang kami terima adalah tubuh Yesus dan darah Yesus yang sebenarnya yang menyatu dengan roh kami. Terima kasih Bapa. Bapa, jika masih ada dosa yang menghalangi kami untuk menerima tubuh Yesus dan darah Yesus, Tuhan ampuni kami, sucikan kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan layakkan kami menerima tubuh Yesus dan darah Yesus yang kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan benar-benar mengisi rohnya. Roh setiap kita yang menerima perjamuan kudus ini diisi oleh kuasa Allah melalui perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.